Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan inflasi di dalam negeri masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Adapun inflasi Indonesia tetap terjaga di level 3,5%. Meroketnya inflasi tidak terlepas dari dampak lanjutan pandemi dan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga komoditas global merangkak naik. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mencatat bahwa inflasi di Indonesia tahun 2022 bisa mencapai 4%. Hal ini diakibatkan lonjakan harga komoditas internasional yang tinggi. Namun Komisi 11 menilai inflasi Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan ada 3 hal yang menjadi faktor ketidakstabilan ekonomi secara global. Inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang melemah. Dengan situasi geopolitik yang memanas dengan kejadian Rusia invasi Ukraina, ini tentu banyak mengganggu jalur pasukan logistik. Dan ini juga secara global tentu akan mempengaruhi beberapa komoditas. Yang berikutnya juga dampak ikutannya adalah ancaman inflasi yang tinggi yang sekarang sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Ahmad Najib mendorong pemerintah memaksimalkan peran APBN dalam menghadapi guncangan-guncangan, baik dari pandemi maupun kenaikan harga komoditas. Yang harus kita perhatikan justru kesiapan pemerintah dalam hal ketika negara-negara penghasil komoditas tertentu yang penting, terutama di bidang pangan, itu mereka menutup keran impornya atau ekspornya. Ini harus kita betul-betul waspadai. Pemerintah diharapkan bisa menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian situasi global dan menjaga suku bunga tetap stabil, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu Komisi 10 DPR RI mendorong program-program strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk ditingkatkan. Komisi 10 DPR RI mendorong program-program strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf untuk menggenjot pemulihan ekonomi nasional pasca melandainya pandemi COVID-19. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi mengatakan pandemi COVID-19 telah berdampak besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ya tentunya program-program yang bisa direct langsung kepada para pelaku wisata. Kita tahu bahwa mereka mulai berusaha untuk bangkit sekarang ini. Maka butuh dukungan dari pemerintah maupun juga para pelaku usaha dan juga masyarakat. Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa menjadikan solusi dengan anggaran yang terbatas tetapi tetap punya manfaat yang cukup luar biasa. Kita berharap transportasi kita punya harga yang cukup baik. Salah satunya adalah penerbangan. Kadafi menambahkan saat ini olahraga menjadi minat favorit masyarakat. Dengan demikian, ia mendorong agar pemerintah meningkatkan program sport tourism yang didukung oleh kontribusi para pelaku usaha. Perhelatan MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu menjadi contoh karena mampu meningkatkan wisata Indonesia sekaligus berhasil menjadi ajang promosi pariwisata Indonesia kepada dunia. Kadafi menambahkan pemerintah juga harus menstabilkan harga transportasi udara guna memudahkan para wisatawan melakukan aktivitas wisata. Fitian dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Penyesuaian peta hutan terkait pembagian kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan wisata masih perlu dikaji ulang. Dan informasinya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, revisi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem atau KSDAHE masih perlu dibahas lebih dalam, khususnya terkait pembagian kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan wisata yang masih perlu dikaji ulang. Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan fokus group discussion untuk memperkaya masukan terkait revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Salah satu poin prioritas adalah penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan hutan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Nurdin mengatakan, pemerintah ingin menyampaikan masukan terkait revisi rancangan Undang-Undang KSDAHE yang sedang memasuki fase harmonisasi di Badan Legislasi. Nurdin mengungkapkan ada beberapa hal krusial yang menjadi perhatian. Yang krusial, ya tadi ada beberapa kan. Misalnya peta hutan harus diekan, terus wisata hutan itu harus dinekan. Terus ancaman hukuman yang kelewatan rendah dari kerusakan hutan itu ingin diperbaiki. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menekankan salah satu poin penting dari revisi rancangan undang-undang ini terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku perusakan lingkungan hutan. Firman juga meminta harus ada sistem pengawasan untuk pelaksanaan kewajiban pengelola konservasi swasta. Kemudian kalau ada sanksi yang terkait dengan masalah pelanggaran ini, kalau di ketentuan aturan ini lemah maka diperkuat. Kemudian juga yang terkait dengan masalah kewajiban PNBB-nya, ini kalau terlalu murah juga harus ditingkatkan. Balik DPR RI berharap dengan adanya revisi undang-undang ini, kawasan hutan tetap terjaga dan tidak merugikan kesejahteraan masyarakat dan negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sanksi administratif dalam RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu diperjelas. Komisi 10 DPR RI memandang perlu adanya pemberian sanksi bagi yang melanggar, namun dengan mengedepankan sanksi administrasi. Komisi 10 DPR RI menerima banyak masukan dan informasi mengenai psikologi di lapangan. Salah satu masalah yang paling disoroti adalah terbatasnya jumlah psikolog yang kompeten. Komisi 10 DPR RI memandang perlu mengatur pemberian sanksi bagi yang melanggar dengan mengedepankan sanksi administrasi. Dalam uji publik rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi di UNS Solo, Jawa Tengah,
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian mengatakan, rancangan undang-undang ini lebih mengatur pada profesi, sehingga lebih mementingkan pembinaan daripada sanksi pidana. Hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Nah, jadi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh psikolog ketika dia sesuai dengan kewenangan yang memberikan layanan tentu harus dilakukan, dan jika itu dilanggar maka akan ada sanksi. Sanksinya memang bersifat administratif, kecuali jika itu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sudah pidana. Tentu saja kita mempunyai KUHP. Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi layak menjadi payung hukum yang mengatur profesi psikologi. Jika nantinya ada substansi yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku lainnya, akan diatur pada regulasi turunannya. Peminatan atau bidang keilmuan lain yang menyangkut tentang undang-undang lain itu sudah terakomodasi di undang-undang ini. Jadi undang-undang ini sudah sangat lentur. Ketentuan sanksi administrasi dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi dimuat dalam bab 8 pasal 37 ayat 2, yaitu sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan atau pencabutan izin. Dari Jawa Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS yang menyesuaikan kebutuhan hidup masa sekarang. Hal ini terkait kasus pengunduran diri sejumlah CPNS di berbagai daerah akibat ketidakcocokan pendapatan. 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi tahun 2021. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola ASN, termasuk memperbaiki proses seleksi penerimaan CPNS. Di Gedung Nusantara DPR RI, Agung Widiantoro meminta pemerintah bisa menjawab keluhan kesejahteraan ASN yang dianggap menjadi alasan pengunduran diri para calon ASN. Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS yang menyesuaikan kebutuhan hidup masa sekarang. Kebijakan itu dinilai sebagai upaya mendongkrak kinerja dan kualitas pelayanan oleh ASN sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan maksimal bagi publik. Mari kita duduk satu meja, kemudian kita membicarakan bagaimana mengeluarkan kebijakan terkait dengan tunjangan kesejahteraan, ya, sehingga nanti mereka juga bisa lebih semangat di dalam bekerja, bisa lebih meningkatkan prestasi, melayani masyarakat dengan baik. Kalau kendalanya adalah keuangan, ya kita gali kembali. Kira-kira celah fiskal apa yang kira-kira mampu menjadi sumber pendapatan negara untuk menggaji para pegawai kita. Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, menegaskan calon ASN yang mengundurkan diri setelah diterima tidak boleh mengikuti proses seleksi ASN untuk 1 periode berikutnya dan membayar denda sesuai nominal yang ditetapkan instansi yang ditinggalkan. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes diharapkan menjadi sentra ekonomi baru untuk memajukan perekonomian desa. Eksistensi BUMDes diharapkan betul-betul membawa maslahat bagi masyarakat desa. Bagaimana realisasinya? Dan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Sebagai unit usaha yang dikelola oleh pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan salah satu program unggulan Kementerian Desa dan Pedesaan dan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Untuk itu Komisi 5 DPR RI mendorong BUMDes untuk terus berinovasi demi keberlangsungan usahanya. Dan Komisi 2 DPR RI pemirsa meminta perkembangan BUMDes terus dipantau agar jangan sampai nantinya BUMDes malah tak terkelola dengan baik, bahkan menjadi sumber penyelewengan aparatur desa. Dan berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT memperkirakan pada tahun 2028 semua desa di Indonesia akan memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes. Proyeksi ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa kebijakan terkait desa maupun BUMDes yang diterapkan saat ini masih berlanjut hingga 2028. Sayangnya, cita-cita yang tersirat dari proyeksi tersebut tidak sejalan dengan kenyataan. Dikutip dari appdesa.com, Kemendes PDTT mencatat, akumulasi jumlah BUMDes sampai tahun 2020 mencapai 51.134 BUMDes. Undang-undang desa pun dinilai berkontribusi meningkatkan jumlah BUMDes. Pada tahun 2015 hingga 2020, dana desa dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai 4,2 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan asli desa dari BUMDes sejak tahun 2015 hingga 2020 hanya tercatat 1,1 triliun. Tujuan pembangunan BUMDes yang dimaksudkan untuk kemajuan perekonomian desa sepertinya tidak berjalan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat, mengkritisi minimnya inovasi yang dilakukan oleh BUMDes. Sebagai unit usaha yang dikelola oleh pemerintah desa, BUMDes merupakan salah satu program unggulan Kemendes PDTT. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI mendorong BUMDes untuk terus berinovasi demi keberlangsungan usahanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Syahrul Aidi Ma'azat menyayangkan adanya BUMDes yang menjalankan usaha sejenis toko kelontong biasa yang umumnya dijalankan oleh masyarakat. Bahkan, tidak sedikit BUMDes yang mengalami gulung tikar dikarenakan pengelolaan yang tidak efektif dan tidak profesional. BUMDes yang ada saat sekarang ini belum berapa persen BUMDes itu yang sesuai dengan filosofi pendirian BUMDes. Pertama, faktanya banyak BUMDes yang mati suri, ya. Ada yang bangkrut, ada yang asetnya tidak berkembang, ada yang disalahgunakan. Kemudian ada BUMDes yang kegiatannya justru menyaingi usaha masyarakat. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Harusnya BUMDes kegiatannya adalah kegiatan yang justru membantu perekonomian masyarakat, mengangkat perekonomian masyarakat.
Syahrul Aidi Ma'azat berharap Kemendes PDTT bisa memberikan pembinaan terhadap BUMDes secara berkala. Menurutnya, BUMDes bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja, tetapi perlu menghadirkan inovasi dengan memfasilitasi produk-produk unggulan hasil buatan masyarakat. Pada level gagasan, BUMDes memang didesain untuk memakmurkan desa. Harapannya akan muncul sentra ekonomi baru yang memajukan perekonomian desa. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung usai menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai di Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, saat ini regulasi BUMDes sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tinggal bagaimana memperkuat aturan turunannya agar eksistensi BUMDes betul-betul membawa maslahat bagi masyarakat di desa. Jadi jangan sampai munculnya badan usaha milik desa itu menjadi sesuatu yang tidak tidak termonitor dan kemudian tidak terkonsep dengan baik. Jadi sebuah institusi yang nanti akhirnya menjadi yang sia-sia gitu. Nah, kita ingin kehadiran BUMDes ini menjadi sesuatu yang diterima oleh pemerintah desa, masyarakat, melibatkan masyarakat untuk bisa kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Sementara itu, anggota Komisi 2 Muhammad Toha menuturkan, sejatinya BUMDes harus menjadi alat kemakmuran desa. Pasalnya, dengan adanya BUMDes, masyarakat bisa berkontribusi dalam kewirausahaan desa lewat berbagai potensi yang ada di desa. Masing-masing desa pasti ada potensi. Nah, itu yang akan diangkat oleh BUMDesnya. Mungkin ada tanah di pinggir jalan, jadikan ruko dan sebagainya. Nah, itu BUMDes bisa mengelola itu. Dan itu untuk kekayaan desa. Kalau desanya kaya, berarti kan rakyatnya sejahtera. Artinya bisa bangun jalan, bisa bantu masyarakat dan sebagainya. Komisi 2 DPR RI meminta perkembangan BUMDes terus dipantau agar jangan sampai BUMDes malah tak terkelola dengan baik, bahkan menjadi sumber penyelewengan aparatur desa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, siapa sih yang tak kenal dengan Belitung? Pulau yang mengingatkan kita semua dengan film Laskar Pelangi. Pulau ini memiliki pantai dengan batu-batuan besar, beragam fenomena geologi, keragaman budaya hingga kekayaan hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Dan sesaat lagi, pemirsa akan kami ajak berjalan-jalan ke negeri Laskar Pelangi ini. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali pemirsa di TVR 09. Ketika berbicara Pulau Belitung, hal utama yang terbesit di pikiran pemirsa pastilah film Laskar Pelangi. Film yang diambil dari novel karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian, sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Dan tak salah jika Belitung patut menjadi salah satu tempat yang wajib masuk ke daftar list destinasi wisata untuk dikunjungi di Indonesia. Dan berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda pemirsa. Hai pemirsa TVR Parlemen. Siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung dan tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang.
Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 6 Juni 2022. Sejumlah agenda dimulai pada pukul 10 pagi ini, diantaranya Komisi 4 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK. Komisi 3 DPR RI akan menyelenggarakan raker dengan Menkumham dan Komisi 8 DPR RI raker dengan Menteri Sosial. Kemudian di siang hari pemirsa pada pukul 1 siang, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan. Hingga di sore hari pada pukul 4 sore, Komisi 3 akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Persatuan Advokat Indonesia. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses melalui situs website di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.